Saya juga selalu ingat kata-kata pelatih saya yang selalu mendidik saya, kalau mau nyemplung sekalian. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau misalkan mau polisi ya terus perjuangin sampai kita dapat seragam, sampai kita dapat hak kita ataupun yang kita cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila dan saya Intan Nur Aulia di Semankal Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Oh ya nih guys, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, gak kalah luar biasanya dengan tamu-tamu kita sebelumnya. Beliau ini merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu Bribda Agus Asri Muldani. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kalau gitu Kak Agus ini kan alumni SMA ya. Lulusan tahun berapa Kak? Saya lulusan tahun 2018. Jurusannya apa nih? Saya jurusan IPS. Kita IPS Pride Kak. Ya, mantap. Dulu masuk SMA ini emang keinginannya untuk masuk SMA kah atau apa? Dulu sebenarnya sebelum masuk SMA itu saya pengennya masuk SMK. Tetapi dulu ada dorongan dari kakak saya untuk masuk SMA, karena dengan cita-cita saya yang ingin menjadi polisi, ya saya dikasih tahu lah sama kakak saya bahwa harus masuk SMA. Tetapi saya pilihnya IPS. Karena di situ dulu mikirnya saya banyak teman saya di IPS. Dan ya pengen apa ya? Pengen punya pengalaman lebih lah. Karena di situ juga IPS itu sangat luar biasa lah buat saya. Berarti udah ada plannya dari dulu ya mau masuk kepolisian? Ya udah. Dari kecil, dari SMP saya sudah bilang ke orang tua saya bahwa saya pengen jadi polisi. Karena dulu sering dengar cerita orang tua saya bahwa bapak saya itu bercita-cita pengen anaknya jadi polisi. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah kesampaian, bisa membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa menjadi polisi. Berarti Kang Agus ini merupakan anak yang konsisten dengan cita-citanya Kak Intan. Jadi dari dulu cita-citanya jadi polisi dan sampai sekarang mungkin terwujud dan sudah terwujud, bukan mungkin lagi teman-teman. Jadi polisi, jadi cita-citanya itu bisa dibilang konsisten. Iya, dan alhamdulillah terkabul ya Kak. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau dulu nih kita ceritanya dari SMA dulu, mungkin ya sebelum ke sana-sana, sebelum jauh kita yang deket dulu. Nah, dulu pas waktu SMA kalau gak salah Akang ini masuk eskul pramuka ya Kak Intan? Iya, saya masuk eskul pramuka. Apakah eskul pramuka saja atau ikutan eskul-eskul yang lainnya? Sebenarnya yang serius itu cuma pramuka, tetapi ya ada eskul basket juga. Dulu sempat ikut, tetapi saya agak serius. Tapi kalau sekarang sih buat anak IPS yang sekarang jarang loh ada yang masuk pramuka, sumpah. Dulu di pramukanya mungkin di olahraga ya? Iya, olahraga sama nganggur aja sih. Dulu di pramukanya jadi apa Kak? Saya sebagai ketua kurikulum. Wih, terasa auranya. Kerasa. Ngomong-ngomong organisasi nih, pasti kan di sebuah organisasi juga pasti ada manfaat atau dampak yang terasa. Nah, kalau ada gak manfaat atau dampak mungkin yang dulu-dulu mengalami organisasi bukan? Iya, atau eskul jadi terasa sekarang. Sampai sekarang mungkin terasa apa itu Kak? Ada gak? Ya mungkin manfaatnya kita dulu eskul itu yang pertama itu kita bisa memanage waktu, pengalaman juga, terus
eh, mental kita juga nambah lah, karena kita di situ dituntut untuk bisa berbicara di depan banyak orang kan. Nah itu manfaat banget. Karena apa? Karena dengan cita-cita saya dulu, saya harus bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi Ya, manfaat. ikut eskul atau organisasi itu bisa mengasah soft skill kita ya. Catat tuh, Iya. catat. Catat. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan ketika kita mungkin dulunya aktif di organisasi dan Iya. sampai ke dunia pekerjaan pun dampaknya Pasti itu masih sih. terasa, manfaatnya itu pasti makin terasa. Dan mungkin menurut saya pribadi ketika saya aktif di organisasi, sekarang juga sudah terasa manfaatnya itu seperti apa. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah mungkin dari sekarang lah kita harus bisa aktif, entah itu organisasi di masyarakat ataupun di sekolah atau Iya. bisa juga di kelas, mungkin jadi KM-nya atau jadi bendaharanya. Itu tuh termasuk ke organisasi yang Iya. kecil mungkin ya. Tetap aja kalau di dunia kerja itu pakainya soft skill gitu. Iya benar. Nggak teori. Kalau kerja gak bakal ditanya rumus Pitagoras. Gak bakal itu. Ya, mungkin apa lagi nih Kak Intan? Nah kan kalau jalur masuk kepolisian itu apa aja sih Kak? Jalur masuk kepolisian itu yang pertama Bintara, Tamtama, sama Akpol. Nah Bintara itu ada jalurnya juga, ada Bakomsus, ada PTU. Kalau Bakomsus itu yang ada keahlian khusus, seperti ya bisa komputer, ataupun ada Bakomsus agama, ada Bakomsus pramugari kalau cewek, ada Bakomsus kebidanan lah, kesehatan. Terus kalau PTU ya polisi tugas umum. Kayak saya masuknya jalur PTU. Ada juga Rekpro. Rekpro itu khusus untuk atlet-atlet yang berprestasi, maupun atlet basket atau voli, sepak bola, lari, renang, semuanya bisa jadi polisi. Nah kan Kalau ya Tesina dulu. kayaknya ada Intan dulu deh. Nah kan saya kan suka ngelihat kayak anak-anak kelas 12 itu ikutan bimlat ya, bimbingan latihan gitu di itu tuh apa sih Kak? Apakah Kakak juga Pernah ikutan Iya. mungkin Kakak juga dulu. Waktu Ya, saya pernah ikutan bimbel, cuman saya dulu pas waktu SMA itu kayak mandiri dulu, kayak dari fisik dulu, saya latihan fisik dulu mandiri. Terus pas keluar SMA saya ke Jakarta dulu untuk ikut bimbel karena mempersiapkan diri, karena daftar polisi itu harus persiapannya dengan matang. Tetapi dulu saya ya mungkin bukan persiapan gak matang ataupun apa. Dulu pas tahun pertama saya lulus, ya mungkin saya agak ikut dulu daftar karena usia saya masih kecil dulu. Ya gitu. Emang syarat usianya itu berapa tahun Kak? Kalau gak salah 17 tahun berapa bulan gitu. Syarat usianya sampai 20 tahun untuk Bintara, 21 tahun untuk Tamtama, sama Akpol juga sama kayak Bintara. Terus apa aja sih Kak syarat untuk menjadi seorang Polri atau polisi? Syarat mungkin ya yang pertama untuk menjadinya atau pas mau daftarnya. Bisa dua-duanya? Dua-duanya. Ya mau daftar dulu aja deh. Mau daftar dulu aja. Ya persyaratannya mungkin banyak ya. Kita harus bisa mempersiapkan diri. Terus dari segi fisik, dari segi teori juga. Karena di situ di tesnya bukan hanya fisik aja, bukan hanya teori aja. Itu berbarengan. Ada psikotes, ada akademik
bahasa Inggris, PU sama TWK. PU itu pengetahuan umum. Terus TWK itu wawasan kebangsaan. Nah, kalau PU itu lebih luas. Kalau TWK ya mungkin hanya di Indonesia aja, pengetahuan Indonesia. Mungkin itu berkaitannya dengan PPKN atau Ya, sejarah ya. ya Nah, PKN. berarti Itu Ya. berarti kalau masuk mau daftar kepolisian itu emang udah tepat ya di IPS gitu, karena mungkin bersangkutan dengan hukum juga, sosial kayak gitu. kalau disebut tepat enggak juga. Oh, Karena IPA juga bisa gitu, banyak dari IPA juga. Tapi saya mungkin kebetulan IPS dan mungkin pas tes karena itu dari tahun ke tahun itu beda-beda lah. Pas saya 2020 tes soalnya gitu, pas yang kemarin 2021 ya beda gitu. Tapi ya mungkin yang dirasain saya kebanyakan kemarin itu soalnya dari kayak pengetahuan IPS aja gitu. Jadi menguntungkan juga ya. gambaran Iya gitu, ada gambaran lah, ada gambaran untuk menjawab itu. Nah, kan tadi udah pas jadi mau daftarnya. Kalau pas mau jadinya gimana? Apakah mengeluarkan uang juga gitu? Ya kalau mengeluarkan uang ya mungkin buat ongkos aja sama ya fotokopi gitu, ya, gitu aja sih. administrasi mungkin ya. Iya administrasi juga. Kalau itu hoax lah pakai uang itu. Kalau misalkan gak pakai uang ya hoax juga gitu, karena uang itu perlu gitu untuk bekal kita, untuk administrasi kita, fotokopi itu kan pakai uang. Iya, jadi gitu ya cara daftarnya sama pas jadi mau daftarnya. Nah, untuk daftarnya sendiri apakah kakak juga berapa kali daftar itu sampai sekarang diterima? Saya pas 2019 saya daftar di Jakarta di Polda Metro Jaya. Sebelum daftar saya mungkin belum rezekinya saya agak bisa daftar dikarenakan KTP saya kurang setahun. Jadi persyaratan yang pindah tempat itu persyaratan KTP-nya harus minimal 2 tahun. Nah waktu itu saya baru 1 tahun. Saya tinggal di Depok di saudara saya ya mungkin belum rezekinya saya pulang lagi ke Tasik, pindah KTP lagi, saya daftar, saya gagal di rankingan akademik. Saya juga mungkin saya sadari belum rezekinya juga, tetapi di situ saya nggak putus asa, nggak menyerah. Ya mungkin awal-awal sih kayak ngedown lah apalah, tapi saya mencoba untuk bangkit, untuk bisa membuktikan ke semua orang bahwa saya bisa menjadi polisi. Dan alhamdulillah 2021 doa mama saya, terutama doa mama saya dan doa semuanya ya mungkin bisa menjawab saya dinyatakan lulus terpilih menjadi anggota Polri. Oh, hebat sekali ya, patut sekali diapresiasi ya perjuangan pengorbanan penungguannya sampai bisa terus konsisten gitu. Walaupun ngedown pasti susah banget sih kalau aku. Walaupun sudah gagal tapi tidak berhenti Terpuruk, untuk mencoba. Iya. Dan mungkin di sanalah kita dapat belajar ya. Belajar dari kegagalan kita, bisa evaluasi diri lebih dalam Iya, gitu. betul. Kalau tadi kan sempet down, katanya sempat down ya pasti ya kalau kita sudah sudah menginginkan sesuatu tapi beda atau bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, kadang kan suka menyakitkan juga ya. Benar. Sangat menyakitkan. Tapi bisa bangkit lagi gitu dari down itu, apa yang akan lakukan gitu? Ya mungkin saya berpikirnya bahwa kesempatan itu masih ada, belum habis. Saya mencoba untuk bangkit, saya terus belajar lagi dan belajar lagi. Saya
sering latihan juga gitu sama teman saya, ataupun ya mungkin pas awal-awal juga kayak menghibur diri lah, kayak main bola, apalah, main musik. Itulah yang saya lakukan pas awal-awal gagal gitu. Ya. Berarti berapa tahun tuh nunggu Kak? Berapa untuk nunggu sih kemarin karena pas 2020 ada corona kan. Jadi pendaftaran sih seleksinya ya, tahap seleksinya itu diundur sampai dulu saya dinyatakan gagal tuh pas bulan Oktober. Ya saya nunggu berapa bulan, mungkin Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. Nah, 5 bulan Maret itu ada pendaftaran lagi, dan alhamdulillah ya mungkin rezekinya bulan Maret itu rezeki saya. Alhamdulillah. Iya. Bulan Maret. Bulan hoki-hoki ya. Berarti sebelum itu diterima sekarang berarti gap year dulu ya? Iya. Pas untuk mengisi kekosongan gap year itu kakak ngapain aja? Saya belajar. Saya bimbel lagi. Saya sendiri pergi ke Jakarta lagi. Saya belajar lagi di situ lebih dari kemarin-kemarin pas saya sebelum gagal. Gitu yang saya lakukan. Jadi latihan lagi. Ya, jadi latihan. kekosongan itu bukan digantikan apa sih? Diisi dengan sesuatu yang lebih. Itu Jadi latihannya mungkin dimaksimalkan ke Intan. Jadi lebih bernilai lagi gitu ya, enggak mengisi gap year dengan kayak kehampaan gitu, galau-galau, tapi lebih kayak semangat gitu. Kadang kan kita kalau sudah down, kadang kan suka nggak mau ngapa-ngapain kan. Iya. Itu tuh. Itu penyakit itu deh. Iya, patut diapresiasi banget sih. Aku mah kayak gimana gitu, soalnya saya tipe orang yang kalau sekali gagal udah gak mau lagi. Ini mah aduh hebat sih Kak. Berarti ini tidak bisa dikatakan. Ya saya jangan dicontoh ya kawan-kawan. Kita belajar bareng-bareng. Berarti diisi oleh latihan-latihan. Terus oh iya nih Kak Intan, katanya Kang Agus ini dulu juga pas waktu SMA itu pernah keterima SN. Aduh, Ya. keterima yang buat seleksi kuliah yang ketat itu di sekolah? Iya, yang pakai jalur rapot ya Kak. Ya, pakai jalur rapot. Kalau nggak salah itu namanya jalur undangan katanya. Ya. Karena dilihatnya mungkin dari jalur rapot itu kan. Iya, Kan. iya. Nah, kenapa itu? Bagaimana itu ceritanya? Bagaimana? Iya. Kenapa ditolak? Ya. Saya ceritain ya. Dulu pas waktu kelas 3 kan mungkin sama juga kan? Kelas berapa sekarang? Saya kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Mungkin nanti ada. Dulu kelas 3 itu ada namanya SN ya, untuk masuk kuliah. Dan alhamdulillah nama saya masuk. Tetapi saya dulu gak ambil karena ya mungkin hati saya itu gak ada untuk niatan kuliah lah. Saya pengen jadi polisi dari dulu. Jadi saya gak ambil. Saya kasih ke yang lain. Udah. Kalau itu tuh kan masuknya 40 besar, 40% dulu kan dari sekolah. Berarti kakak masuk ya 40%. Terus udah masuk 40% kan biasanya suka ditanyain mau jurusan apa. Nah, berarti kakak ambil kan itu si SN-nya. Nah, kakak waktu itu ambil jurusan apa emang? Saya nggak ngisi. Nggak ngisi. Saya nggak mau. Oh, jadi udah keterima 40%, cuma gak diambil. Saya gitu. gak diambil dulu. Oh, berarti belum ke PTN-nya ya? Iya. Belum, berarti. Udah. Daripada gimana ya? Daripada nanti saya ambil terus saya gak niat, mending ya buat yang lain aja. Kasihan gitu. Maksudnya buat lebih bermanfaat. Karena hati saya nggak ada buat kuliah dulu. Saya pengen jadi memberikan polisi, kesempatan ya. untuk orang lain. Ya, buat salut banget rekan-rekan sih saya. sama keteguhan tekadnya. Ya sampai ada itu padahal SNM apalagi di Kak Intan jadi bingung.
karena terkesima Iya. Nah, menurut kakak apa sih tantangan terbesar pas mau masuk ke Polri? Ya tantangan terbesarnya mungkin banyak hinaan ataupun banyak yang meragukan ke saya gitu, ke keluarga saya juga gitu. Tetapi ya mungkin itu hanya omong kosong aja gitu buat saya, hanya omong gimana ya, gak bermanfaat lah. Itu mah cuman kayak apa ya, bukan mengganggu sih, apa ya disebutnya, ya udah gitu aja, angin lewat aja gitu. Saya tetap pengen jadi polisi. Itu yang ada di dalam hati saya harus jadi polisi gitu. Berarti tekadnya ini mah udah kuat banget Kak Intan. Iya, salut banget sih. Iya, kalau kan pasti bangga banget gitu. Perjuangannya gak easy gitu. Jadi nggak setengah-setengah, ini mah full. Ini mah full. Jadi tekadnya emang udah kuat. Nah, dan mungkin teman-teman di rumah sebenarnya tekad itu juga merupakan modal ya untuk kita untuk menggapai cita-cita. Soalnya kan banyak ya kata-kata orang lain yang mungkin kadang itu sebenarnya kalau saya pribadi nih, kadang kan suka overthinking juga. Nah, ini nih yang salah nih teman-teman. Kadang kan ada omongan orang yang sebenarnya orang itu tuh gak mikir mereka ngomong apa sama kita, tapi kita dipikirin gitu. Kan itu yang salahnya. Tapi mungkin untuk sekarang kita fokus aja sama apa yang kita suka. Selama itu baik untuk kita dan juga tidak merugikan orang lain, ya jalani gitu ya kan. Bener. Sama seperti Kang Agus ini, Kang Agus punya cita-cita. Nah, meskipun orang lain mungkin tadi ya Kang Agus ada yang ngebully, ada yang mungkin bukan ngebully, ada yang merendahkan, hating ya, menganggap sepele gitu terhadap kita. Jadi tapi kalau kita yakin dan kalau itu emang cita-cita kita, ya udah jalani aja. Kadang orang lain itu berbicara tapi tidak mikir lah gitu ya. Iya, karena orang lain juga nggak memberi kontribusi yang besar juga buat hidup kita. Tetap aja yang jalanin tuh kita. Dan kita tuh sebenarnya nggak pernah gagal. Kita tuh gagal ketika kita berhenti untuk menggapai kesempatan. Itu baru gagal. Iya, benar. Ya, itu patut dicontoh teman-teman. Terus nih, kan tadi udah kita tahapan-tahapan nih. Tahapan-tahapan menjadi polisi. Iya. Nah, itu tuh bisa dari disebut apa gitu. Dari gimana? Gimana? Tahapannya sih gimana ya? Ya gitulah. Bingung juga gitu. Lama gak itu? Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Apanya, untuk apanya? Untuk misalnya menjadi gitu. Untuk dilantik. Oh. Jadi dulu tanggal 22 Juli saya dinyatakan lulus terpilih dan berhak untuk mengikuti pendidikan di SPN Polda Jabar. Itu berangkat tanggal 24 Juli. Dan pembukaan pendidikan itu tanggal 26 Juli. Dan untuk angkatan saya pendidikannya itu selama 5 bulan. Dan alhamdulillah selama 5 bulan itu tanpa ada IBL dan tanpa ada pesiar. Jadi full kegiatan selama 5 bulan itu di kesatriaan SPN Polda Jabar. Gitu. Terus biasanya nih Kak, jadwal apa sih seleksi itu? Jadwal seleksi itu kapan sih, atau suka rubah-rubah Kak? Kalau misalkan jadwal seleksinya polisi biasanya mengadakan lagi pendaftaran itu setahun sekali. Biasanya bulan Maret itu pembukaan pendaftaran secara online. Dan mungkin tahapan-tahapannya saya dulu dari Maret, April, Mei, Juni dan Juli dinyatakan, ya sekitar 4-5 bulan lah itu tahapan-tahapan seleksinya. Di situ juga banyak. Yang pertama mungkin dulu saya kesehatan pertama, terus
psikotes akademik, kesehatan kedua, psikotes 2, terus PMK dan jasmani lah, terus ada apa supervisi ya, lupa lagi lah. Dan banyak itulah, pokoknya ya. banyak teman-teman. Banyak ya. Kalau kepo mah ikuti aja tuh. Iya, buat misalnya kalau kita mau daftar Polri nih, polisi deh, Iya. harus gimana nih tahapannya, caranya gimana gitu, bisa daftar gimana gitu. Oh ya, mungkin yang pertama harus siap dulu gitu. Diri kitanya, kan ada orang yang daftar itu karena niatnya dan karena orang tuanya. Itu ya, menurut saya itu kitanya harus siap dulu gitu, bahwa polisi itu kedepannya itu berat gitu. Bukan hanya apa aja yang dihadapin, tapi masyarakat, kita harus bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ya, hebat sekali. Harus bisa menjadi contoh untuk Iya. masyarakat. Iya. Mungkin pertama luruskan niat lagi Iya. kembali Kak Intan. Luruskan lagi niat, kuatkan tekadnya gitu ya. Dan pastinya harus tahu polisi itu tugasnya apa, Iya. kewajibannya apa, bukan sembarang mendapat seragamnya saja gitu. Iya, benar. Nah, terus nih pesan kakak nih untuk adik-adik atau teman-teman yang ada di rumah juga yang ingin mendaftar ya, atau yang ingin bercita-citakan Iya. menjadi seorang Polisi atau bisa juga tipsnya gitu. Iya, tipsnya sih apa ya? Ya buat adik-adik yang berminat menjadi anggota Polri, yang pertama mungkin harus siap dari segala hal, siap fisik, mental, sama belajarnya juga gitu. Kita latihan, kita belajar, tetapi kalau kita gak dibarengin sama ibadah ya percuma juga gitu. Semuanya harus seimbang, harus semangat juga gitu. Lihat orang tua kita yang berkorban demi kita, dari kecil kita sampai besar. Ya mungkin apa sih yang mau dikasih ke orang tua, mungkin orang tua juga gak bakalan minta juga ke kita, tetapi kita harus punya rasa bahwa kita harus bisa membahagiakan orang tua. Ya buat adik-adik ya semangat, tetap terus latihan, terus belajar, jangan dengerin omong-omong dari orang-orang yang merendahkan kita, yang menjelekan kita. Itu anggap aja angin lewat. Dan saya juga selalu ingat kata-kata pelatih saya yang selalu mendidik saya, kalau mau nyemplung sekalian. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau misalkan mau polisi ya terus perjuangin sampai kita dapat seragam, sampai kita dapat hak kita ataupun yang kita cita-citakan. Gitu sih. The best nih Kak Intan. Jadi Iya. usaha sama doa itu harus seimbang. Jadi terus kita harus selalu ingat atas orang-orang yang kita sayangi, terutama orang tua yang mungkin usahanya atau perjuangan mereka untuk kita itu gak ternilai harganya biasanya. gitu. Pokoknya untuk teman-teman yang ada di rumah, apapun cita-cita kalian perjuangkan. Iya. Jangan takut kegagalan sebelum kamu memulai. Iya benar. Pokoknya the best deh. Iya. Nih Kak Intan, waktunya udah habis. Terima kasih banyak buat Kak Agus. Siap. Kakak hebat, udah berjuang, Kalian juga tekadnya hebat. kuat banget. Pasti saya juga sama Kak Sinat yang mendengarin tuh kayak bangga, terkesan salut gitu. Apalagi orang tuanya Kakak, hebat Kakak. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Oke. Yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kang Agus. Siap. Dan mungkin untuk teman-teman di rumah, jadi
ada banyak hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, pada bincang-bincang kali ini, terutama tentang tekad, ya. Jadi ketika kita memiliki tekad yang kuat, insya Allah apapun yang kita inginkan pasti akan terwujud. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau kita ingin berjuang itu jangan setengah-setengah. Kalau mau nyemplung sekalian semuanya, jangan setengah-setengah gitu. Mungkin dari Kak Intan ada kata-kata untuk teman-teman yang ada di rumah. Gimana ya? Gini aja, berjuang itu perlu proses dan semua orang berkembang juga itu butuh proses. Jadi jangan gampang menyerah aja gitu sih. Kalau kita menyerah nggak menggunakan kesempatan, kita udah gagal banget. Udah sih gitu. Oke. Mungkin podcast kita pada kali ini dicukupkan sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan juga teman-teman semua bisa belajar di podcast kita kali ini. Mungkin sekian ya podcast kita pada kali ini. Pesan saya, tetap semangat dan luruskan niat kalian untuk mencapai apa yang kalian impikan. Iya, satu lagi nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Semanka Podcast agar nggak ketinggalan podcast-podcast yang lainnya yang nggak bakal kalah bagusnya. Pokoknya subscribe wajib. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita pada kali ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.